Tokyo Revengers Chapter 223 akhirnya dibuka dengan sebuah harapan besar mengenai nasib dari Ryugujuken alias Draken. Mobil ambulan yang selama ini sudah dinantikan kehadirannya selama 3 minggu akhirnya datang juga. Di momen ini, Takemichi pun terus berusaha untuk memanggil nama Draken berkali-kali. Takemichi tidak berhenti menjaga Draken agar tetap sadar dan bertahan. Sementara itu, Senju hanya bisa melihat sambil menangis di sebelah mereka. Senju masih tidak percaya jika semua kejadian tragis ini harus terjadi di malam festival Tanabata yang harusnya berakhir dengan bahagia. Walaupun sebenarnya Draken sudah sangat lemas dan juga kesulitan dalam bernafas, tapi Draken masih terus mencoba untuk menjaga kesadarannya. Di momen akhirnya ini, Draken pun kembali mengingat semua kenangan-kenangan indah tentang masa lalunya saat dirinya masih berada di dalam geng Tokyo Manji bersama semua teman-temannya yang lain. Draken mulai bercerita kepada Takemichi. Kisah ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2005. Di malam itu, ketika matahari mulai terbenam, Maiki dan Draken pun langsung mengajak semua anggota inti dari geng Tokyo Manji ikut bersama mereka berkendara ke pantai demi menyambut malam pergantian tahun sekaligus merayakan tahun baru bersama. Dalam perjalanan, Draken bertanya kepada Baji mengenai apa yang terjadi dengan geng Harajuku. Karena menurut informasi terakhir yang dia dapat, Baji sedang terlibat masalah dengan sebuah geng dari kota lain. Mendengar ini, Baji pun menjawab jika dia sudah menghancurkan dan mengalahkan seluruh anggota geng Harajuku. Geng itu pun saat ini sudah bukan menjadi masalah lagi bagi Toman. Chifuyu yang ada di sebelahnya pun menanggapi perkataan Baji barusan. Ya, benar sekali Draken, Baji seorang diri berhasil mengalahkan sebagian besar anggota geng Harajuku tersebut. Dari sini Chifuyu pun terus bercerita tanpa henti mengenai bagaimana kerennya Baji dalam bertarung kala itu. Setelah Chifuyu selesai bercerita, Draken pun kemudian langsung melanjutkan bertanya hal yang sama kepada Smiley. Apa yang terjadi dengan geng Akasaka? Sambil tersenyum, Smiley pun menjawab jika dia sudah menghancurkan dan mengalahkan seluruh anggota geng Akasaka tersebut. Angry yang ada di sampingnya pun menambahkan perkataan Smiley barusan. Angry berkata jika cukup sulit baginya untuk menghentikan kakaknya ketika dia sudah mulai serius dan mengamuk. Sementara itu, Pachin dan Pean serta Mitsuya dan Hakai, mereka berempat mengikuti Maiki dari belakang. Mereka semua membicarakan hal-hal penting yang akhir-akhir ini terjadi terhadap geng Tokyo Manji ini. Mereka berkata jika dari waktu ke waktu Maiki terus bertambah kuat dan juga dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang tertarik untuk mengikuti Maiki. Mendengar ini, Draken pun menjawab, ya tentu saja, dia adalah Maiki yang tidak pernah terkalahkan. Di momen ini, Mitsuya pun hanya tertawa saja, dan terlihat setuju mendengar perkataan dari Draken barusan. Maiki yang terlihat kesal karena sejak tadi dibicarakan akhirnya menoleh ke belakang, dan meledek mereka semua. Lamban sekali, apa kalian kura-kura? Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka semua pun akhirnya tiba juga di pantai. Dan tepat pada jam 4 pagi, semuanya pun duduk di tepi laut sambil memandangi bintang di langit pagi ini. Di momen ini, Baji pun meminta Chifuyu dan Hakai untuk pergi ke toko swalayan demi membeli sesuatu yang bisa menghangatkan mereka. Di momen ini juga, Draken pun mulai berlarian di pantai, dan yang lainnya langsung mengikutinya dari belakang. Entah kenapa, tiba-tiba saja Smiley yang biasanya tersenyum kali ini justru menunjukkan muka marahnya, karena kesal mengetahui fakta jika Mucho tidak bisa ikut kali ini. Setelah lama berlarian, tiba-tiba saja Maiki memutuskan untuk berhenti di sebuah dermaga. Draken yang sadar Maiki berhenti pun langsung menghampirinya dan bertanya kepada Maiki, "Apa yang sedang kau pikirkan, Maiki?" Mendengar ini, Maiki pun menjawab, jika saat ini fajar sudah tiba dan matahari sudah mulai terbit. Dengan polosnya, Maiki pun berkata, jika dia ingin sekali menggapai sunrise, namun dirinya sadar jika dia tidak akan pernah bisa melakukan itu.
Melihat tingkah polos Mikey, Draken pun tertawa kencang sekali. Draken kemudian berkata, jika mereka berdua akan menguasai seluruh Jepang bersama. Dan inilah janji Draken kepada Mikey yang tidak pernah dilupakan oleh Mikey. Scene pun kini kembali berpindah ke dalam ambulan. Dengan nafas yang berat, Draken mencoba kembali mengatakan sesuatu kepada Takemichi. Hal terakhir yang aku ingat adalah kalian semua. Aku tidak pernah melupakan senyum kalian semua dan juga para anggota Toman lainnya. Lalu tiba-tiba saja sebelum kehabisan nafas, Draken pun mengucapkan kata terakhirnya. Aku akan segera menyusulmu, Emma. Sebuah cerita yang sangat menyayat hati. Sampai akhir chapter, nasib dari Draken masih belum bisa ditentukan. Selama belum ada panel yang menunjukkan sebuah batu nisan atau pemakaman, maka masih besar sekali harapan jika Draken masih bisa hidup. Pada chapter 223 ini lagi-lagi pengulangan plot cerita atau pola cerita kembali terjadi. Terdapat banyak sekali paralel dalam chapter terbaru ini. Apa yang terjadi dengan Draken pada final arc ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi dengan Draken pada arc Mobius. Yang pertama, nyawa Draken sama-sama terancam akibat ulah berandalan tingkat bawah atau pasukan biasa saja. Di arc Mobius, Draken ditusuk oleh Kiyomasa, dan di final arc ini Draken tertembak sebanyak 3 kali oleh berandalan tanpa nama. Yang kedua, Takemichi merupakan orang terakhir yang selalu berusaha menyelamatkan Draken, dan berada di sisinya saat Draken menjalani momen-momen akhir hidupnya. Lalu yang ketiga, janji Draken yang diucapkan oleh Mikey saat Draken sedang dioperasi di rumah sakit, kini kembali dibahas kembali pada chapter 223 ini. Draken dan Mikey berjanji untuk bersama-sama menguasai seluruh dunia berandalan di seluruh Jepang. Selain ketiga hal tersebut, momen flashback dan momen ketika Draken, Mikey, serta seluruh anggota inti Toman lainnya saat berkendara bersama ke pantai kembali terulang. Jika piknik sebelumnya hanya berisikan member pendiri dari Toman saja, kali ini ada penambahan karakter atau anggota baru, yaitu Angry, Smiley, Chifuyu, Hakai, dan Pehan. Selama ini Drakenlah orang yang selalu menjadi penghubung dan pilar dari seluruh anggota geng Tokyo Manji lainnya. Drakenlah sosok kakak yang sangat peduli terhadap semua orang di dalam geng Tokyo Manji. Draken selalu menyempatkan diri untuk sekedar menyapa dan menanyakan kabar, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang kamu pikirkan kepada semua orang. Tidak heran semua orang sangat hormat dan sayang terhadap Draken. Dari seluruh masa depan yang ada, Mikey tanpa Draken atau Mikey di garis waktu original adalah Mikey yang paling kejam dan brutal jika dibandingkan dengan seluruh versi Mikey lainnya. Mikey versi ini tanpa ragu membunuh semua teman-temannya yang lain dan tetap muncul sebagai presiden atau pemimpin dari geng Tokyo Manji di masa depan tanpa sedikit pun rasa penyesalan di dalam dirinya. Sangat berbeda sekali dengan versi lainnya ketika Draken masih hidup di masa depan. Mikey memang pada akhirnya tetap membunuh semua teman-temannya juga. Tapi semua yang telah Mikey lakukan itu membuatnya selalu menyesali perbuatannya. Dan Mikey versi lain ini pada akhirnya selalu memilih untuk menghilang dan mati. Entah itu bunuh diri atau harus dibunuh oleh Tachibana Naoto. Sangat jelas sekali apa yang akan terjadi ke depannya. Tanpa adanya Draken, maka Mikey akan kehilangan pilar terakhirnya atau rem terakhirnya. Saat ini hanya tersisa 2 pilihan yang bisa diambil oleh Mikey selanjutnya. Yang pertama, dia akan membunuh lagi semua teman-temannya yang lain sama seperti di timeline sebelumnya. Lalu yang kedua, dia akan kembali bunuh diri atau terbunuh pada duel terakhirnya dengan Takemichi nanti. Tidak ada lagi kesempatan bagi Takemichi untuk mengulang kembali atau mereset kembali garis waktu demi bisa menyelamatkan semua teman-temannya. Kali ini Takemichi hanya punya 1 nyawa, dan dia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.